Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue talam pandan gula merah. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 150 gram gula merah. Ini disisir dulu biar nanti lebih mudah untuk larut. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 400 ml santan cair atau sebanyak 2 gelas belimbing penuh seperti ini. Jadi untuk 1 gelasnya itu takarannya 200 ml ya. Yang kita butuhkan itu sebanyak 2 gelas belimbing penuh atau sebanyak 400 ml. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk hingga gula larut, santan mendidih dan tidak pecah santan. Setelah mendidih dan gulanya juga sudah larut, matikan api kompor dan biarkan hingga dingin. Untuk lapisan pandan kita membutuhkan 70 gram gula pasir atau sebanyak 4,5 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, dan 400 ml santan atau sebanyak 2 gelas belimbing penuh. Takarannya sama seperti yang gula merah tadi ya. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga gula larut dan santan mendidih dan agar tidak pecah santan. Setelah santan mendidih dan gulanya juga sudah larut, matikan api kompor dan biarkan hingga dingin. Setelah larutan gula santannya itu dingin, selanjutnya kita siapkan wadah untuk membuat adonan. Kita masukkan 75 gram tepung beras atau sebanyak 1 gelas belimbing, nggak penuh seperti ini ya, di atas garis bagian atas, atau sebanyak 7,5 sendok makan. 50 gram tepung tapioka atau 3/4 gelas belimbing seperti ini masih di bawah garis bagian atas atau sebanyak 5 sendok makan. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan rebusan gula merah. Ini sambil disaring untuk memastikan nggak ada ampas yang terikut, karena biasanya di gula merah itu suka ada ampasnya. Ini kita masukkan secara bertahap untuk larutannya sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata dan sampai adonannya itu halus, nggak ada tepung yang menggumpal. Setelah kira-kira adonannya halus, masukkan sisa larutan gula merah. Nah, akan ada ampasnya seperti ini ya. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya saring adonan untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah lalu masukkan 75 gram tepung beras, takarannya sama seperti tadi ya, 1 gelas nggak penuh atau di atas garis bagian atas, dan 50 gram tepung tapioka atau sebanyak 3/4 gelas, ini masih di bawah garis bagian atas atau sebanyak 5 sendok makan. Aduk rata. Lalu masukkan larutan gula santan yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk-aduk terus hingga tidak ada tepung yang menggumpal.
Setelah dikira-kira larutan tepungnya itu udah halus, masukkan sisa larutan gula santan dan aduk hingga tercampur rata. Untuk pewarnanya saya pakai pasta pandan kira-kira setengah sendok teh. Kalau teman-teman mau menggunakan jus pandan juga bisa. Jadi nanti takaran santannya dikurangi 50 ml ya. Yang 50 ml itu diganti dengan jus pandan. Aduk hingga rata. Kemudian saring adonan untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal. Selanjutnya saya siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm. Lalu olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja hingga ke seluruh bagian permukaan loyang. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini air kukusannya juga sudah mendidih. Letakkan loyang yang sudah diolesi minyak goreng. Kemudian tuang separuh adonan yang berwarna hijau atau adonan pandan. Kita tuang separuh dulu ya. Kemudian ini dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Tutup kukusannya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke adonan. Setelah 10 menit buka tutup kukusan, adonan yang pandan ini sudah mulai set. Lalu tuang sisa adonan pandan. Dituang semuanya. Selanjutnya ini dikukus lagi selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit buka tutup kukusan, adonan pandan sudah mulai set. Selanjutnya tuang separuh adonan yang gula merah. Jadi dituangnya separuh-separuh ya. Kemudian dikukus lagi selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit buka tutup kukusan, adonan gula merahnya sudah mulai set. Lalu kita tuang sisa dari adonan gula merah. Dituang semuanya dan ini dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Jika khawatir air kukusan akan habis, bisa ditambahkan dengan air mendidih ya. Setelah 30 menit buka tutup kukusan. Nah ini kue talam pandan gula merahnya udah mateng, siap diangkat. Biarkan hingga benar-benar dingin, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakan. Walaupun sudah hangat, jangan dilepaskan ya, karena itu masih sangat lengket. Nah ini kue talamnya udah dingin, udah bener-bener dingin. Sekarang kita sisir dulu bagian pinggirannya menggunakan spatula plastik. Lalu lepas kue talamnya dari loyang cetakan. Lalu potong-potong sesuai selera. Ini saya potong jadi 16 bagian. Jadi saya potong jadi 2 seperti ini dulu. Kemudian dipotong lagi jadi 2. Dan ini juga dipotong jadi 2 lagi. Kemudian ini dipotong lagi jadi 4 bagian. Jadi semuanya itu 16 potong. Tapi kalau mau dipotong lebih kecil lagi juga boleh, sesuai selera aja. Untuk hasil dari kue talam pandan gula merah ini sangat lembut sekali. Kelihatan lapisannya ya. Tapi ini nggak bubar, lapisannya tetap lengket satu sama lain. Sangat lembut. Saya mau cobain dulu.
Kuenya sangat lembut, manis, kenyal, dan enak banget. Pandanya terasa wangi dan yang gula merah pun gak kalah enaknya. Ini enak banget, mantep banget. Kalau mau dibuat jualan juga bisa ya. Selamat mencoba ya. Nah, agar video ini lebih bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian melalui seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.